Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, karena jika dalam pelepasan keduniawian, kamu ceroboh dan mengingkari janji, jika tujuanmu goyah, kamu tidak akan menemukan cahaya. Buddha akan berbicara berulang-ulang tentang cahaya dan kegelapan. Oleh karena itu kedua kata itu harus dipahami. Kedua kata itu adalah metafora. Buddha harus menggunakan metafora. Semua Buddha, semua yang telah tercerahkan, harus menggunakan metafora. Bahasa yang biasa saja tidak cukup, sangat tidak memadai. Ketika dirimu mulai mengekspresikan sesuatu yang dalam, dirimu merasakan kesulitan. Bahasa tidak memiliki kata-kata untuk itu, atau bahkan jika kata-kata itu ada, kata-kata itu terlalu kecil, sedangkan pengalamannya begitu besar. Pengalaman itu tidak bisa ditampung dalam kata-kata itu, oleh karena itu digunakan metafora. Metafora berarti tidak berpegang teguh pada makna harfiah dari kata itu. Pahamilah itu sebagai jari yang menunjuk ke bulan. Jangan berpegang teguh pada makna harfiah. Jika tidak berpegang teguh pada makna harfiah, maka dirimu akan mengalami kesulitan, karena dirimu hanya akan salah paham. Metafora adalah metafora. Itu puisi, bukan prosa. Dirimu harus sedikit puitis, sedikit imajinatif, sedikit simpatik untuk memahaminya. Makna harfiah telah menjadi bencana. Tapi begitulah cara kita selalu membaca. Bahkan jika kita membaca seorang Buddha, kita mencoba membacanya secara harfiah. Maka cahaya berarti cahaya, dan kegelapan berarti kegelapan. Bukan itu intinya. Waspadalah terhadap kekeliruan itu. Ketika Buddha menggunakan kata cahaya, yang ia maksud adalah keadaan tanpa pikiran, karena keadaan tanpa pikiran adalah keadaan cahaya yang luar biasa, seolah-olah ribuan matahari terbit secara bersamaan di dalam jiwamu. Dan setiap kali Buddha mengatakan kegelapan, yang ia maksud adalah keadaan pikiran. Pikiran itu gelap, itu adalah malam yang gelap. Bahkan tidak ada seberkas cahaya pun. Kita hidup dalam pikiran, kita semua hidup dalam malam yang gelap, dan kita tidak tahu kapan fajar menyingsing, karena kita tidak pernah keluar dari pikiran. Kita berpegang teguh pada pikiran, pikiran adalah kebutaan kita. Seseorang hanya memiliki mata ketika ia melampaui pikiran. Kemudian ia mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Pikiran mendistorsi, tidak pernah membiarkanmu melihat kenyataan sebagaimana adanya. Pikiran memproyeksikan. Pikiran tidak membiarkan seluruh kenyataan menembus ke dalam hatimu. Pikiran hanya mengizinkan 2%, 98% ditolak, dan bahkan 2% yang diizinkan masuk pun terdistorsi dalam 1001 cara. Pikiran menafsirkan, mewarnai, dan pada saat realitas mencapaimu, ia tidak lagi nyata. Jadi, dirimu hidup di dunia yang sangat tidak nyata. Jika dirimu hidup dalam pikiran,
dirimu hidup dalam mimpi, dirimu hidup dalam tidur. Jadi, setiap kali Buddha mengatakan kegelapan, yang ia maksud adalah keadaan tidak sadar, keadaan mekanis di mana dirimu berfungsi, tetapi dirimu tidak menyadari apa yang dirimu lakukan. Dirimu bergerak, tapi gerakanmu tidak memiliki kualitas kewaspadaan di dalamnya. Dirimu berbicara, dirimu mendengarkan, dirimu makan, dirimu berjalan, dirimu tidur, tetapi seperti zombie, tidak sadar. Inilah kegelapan. Ketika dirimu mulai menjadi lebih sadar akan apa yang dirimu lakukan, apa yang dirimu pikirkan, apa yang dirimu rasakan. Ketika dirimu menjadi semakin sadar, semakin banyak cahaya yang menembusmu. Ketika dirimu 100% sadar, dirimu dipenuhi cahaya. Itulah arti sebenarnya dari kata tercerahkan. Kata tercerahkan adalah terjemahan dari kata Buddha. Buddha berarti yang tercerahkan, yang terbangun, yang sadar. Ia berkata, karena jika dalam pelepasan keduniawian, kamu ceroboh dan mengingkari janji, jika tujuanmu goyah, kamu tidak akan menemukan cahaya. Pelepasan keduniawian berarti sannyas. Pelepasan keduniawian bisa terdiri dari dua jenis. Jenis pertama, jenis yang salah, adalah pelepasan keduniawian yang terjadi melalui rasa takut atau keserakahan. Dirimu telah diberitahu bahwa jika dirimu melepaskan keduniawian, maka dirimu akan memperoleh kenikmatan surga. Dirimu telah diberitahu, jika dirimu tidak melepaskan keduniawian, dirimu akan menderita kesakitan kekal dan neraka. Banyak orang menjadi takut akan neraka, dan banyak orang menjadi serakah akan surga, karenanya mereka melepaskan keduniawian. Ini adalah pelepasan keduniawian yang salah. Apapun yang dirimu lakukan, yang disebabkan karena rasa takut dan keserakahan, pasti salah, karena rasa takut dan keserakahan adalah keadaan tidak sadar. Karena rasa takut, dirimu telah bermimpi tentang neraka, karena rasa takut, dirimu telah bermimpi tentang surga. Tidak ada neraka, tidak ada surga. Ini semua adalah mimpimu. Ketika dirimu tidak bermimpi sama sekali, ketika tidur telah lenyap dan dirimu terjaga, tidak ada surga, tidak ada neraka. Keadaan itu disebut Buddha sebagai pembebasan, pembebasan dari keserakahan, pembebasan dari rasa takut. Jika dirimu bertindak berdasarkan kesadaran, jika pelepasan keduniawianmu terjadi berdasarkan kesadaran, itu adalah pelepasan keduniawian sejati, karena saat itu dirimu benar-benar tidak melakukan apapun, hal-hal mulai terjadi. Dirimu melihat ada sesuatu yang salah, maka dirimu meninggalkannya begitu saja. Dirimu tidak perlu melakukan upaya apapun. Dirimu melihat keburukan dari kemarahan, dan kemarahan pun menguap. Penglihatan itu sendiri menjadi transformasi. Dirimu memahami keinginanmu, dan kesia-siaan dari keinginanmu, bahwa itu tidak bisa dipenuhi, bahwa dirimu berada dalam lingkaran setan. Melihat bahwa dirimu bergerak dalam lingkaran, dirimu melompat keluar. Ini juga merupakan pelepasan keduniawian,
tetapi dirimu tidak melompat keluar dari satu keinginan untuk mendapatkan keinginan lain, untuk masuk surga, untuk menghindari neraka. Jika seperti itu, artinya dirimu tidak melompat keluar dari keinginanmu. Dirimu hanya mengubahnya dari satu keinginan ke keinginan yang lain. Dirimu menukar keinginan duniawi dengan keinginan non-duniawi, tetapi keinginan adalah keinginan. Dirimu bisa mengubah objeknya, tetapi sifat keinginan tetap sama. Ini adalah kontribusi besar Buddha bagi kesadaran religius. Dia berkata, jangan melepaskan, biarkan pelepasan keduniawian terjadi dengan sendirinya. Jika hal itu terjadi dengan sendirinya, maka pelepasan itu akan memiliki keindahannya sendiri, akan memiliki keanggunan, dan dirimu tidak pernah merasa menyesal, dirimu tidak pernah lagi melihat ke belakang. Jika dirimu melepaskan, jika dirimu berusaha, pelepasanmu akan membawa kesedihan kepadamu. Dan seringkali dirimu akan mulai berpikir, apakah dirimu telah melakukan yang benar atau salah. Seringkali pikiranmu akan goyah, seringkali keinginan untuk yang telah dilepaskan akan kembali mengelilingimu seperti awan. Seringkali dirimu akan penuh dengan nafsu, keserakahan, dan ketakutan. Seringkali dunia akan menarikmu lagi. Itu wajar. Karena itu Buddha berkata, karena jika dalam pelepasanmu, kamu sembrono dan mengingkari janjimu, jika tujuanmu goyah, kamu tidak akan menemukan cahaya. Itu hanya bisa terjadi dalam jenis pelepasan yang salah, sehingga tujuanmu goyah, karena ketika dirimu melepaskan dengan paksa, dengan usaha, itu selalu merupakan urusan setengah hati. Sebagian dari pikiranmu berkata, lepaskan, karena jika kamu tidak melepaskan, kamu akan menderita. Tapi sebagian dari pikiranmu yang lain berkata, jangan melepaskan. Siapa yang tahu apakah ada kehidupan setelah kematian atau tidak? Dan siapa yang tahu apakah pelepasan itu dihargai atau tidak? Tidak seorang pun kembali dari pantai seberang untuk mengatakan kebenaran. Mungkin itu semua imajinasi, mungkin itu semua strategi para pengkhotbah. Siapa yang tahu? Keraguan pasti akan bertahan, dan ketika keraguan ada kegoyahan, dan ketika keraguan ada, dirimu terpecah. Ketika keraguan ada, dirimu tidak akan pernah bisa sepenuh hati terhadap apapun. Dirimu tetap terpecah. Dirimu tidak akan pernah bisa menjadi individu tak terpisahkan. Orang yang melepaskan karena suatu motif adalah melepaskan melalui pikiran, dan itu tidak mungkin. Dirimu tidak bisa melepaskan melalui pikiran. Pikiran adalah hal pertama yang harus dilepaskan, dan dirimu mencoba menggunakan pikiran untuk pelepasan. Pikiran akan meracuni segalanya. Pikiran akan menciptakan keinginan baru dalam dirimu, menciptakan keserakahan baru, menciptakan ambisi baru, menciptakan ego baru dalam dirimu. Lihatlah mereka yang disebut orang suci. Mereka tampak lebih egois daripada orang lain. Wajah mereka tampak sedih, seolah-olah mereka sangat kesakitan,
menderita. Dan mata mereka? Mereka selalu menatapmu dengan sikap aku lebih suci darimu. Mereka adalah para penghukum, mereka akan menyebutmu orang berdosa. Mereka siap untuk melemparkanmu ke neraka. Bagi mereka sendiri, mereka berharap bahwa mereka akan berada di surga, menikmati kesenangan surgawi selamanya. Pelepasan macam apa ini? Ini adalah pelepasan yang salah, dan dirimu tidak bisa mencapai cahaya melaluinya. Dirimu akan terus jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam, dan lebih gelap. Dirimu telah mengambil langkah pertama ke arah yang salah, dan langkah pertama adalah langkah yang paling penting, karena langkah kedua akan mengikuti langkah pertama, dan seterusnya. Dan dirimu akan semakin menjauh dari kebenaran. Oleh karena itu, tidak perlu menyuruh orang untuk melepaskan, meskipun pelepasan itu terjadi. Jika pelepasan terjadi dengan sendirinya, itu menjadi indah. Jika keinginan menghilang dengan sendirinya, jika dirimu tidak berusaha melepaskannya, maka ia tidak akan kembali lagi. Jika dirimu telah memaksakan diri untuk melepaskannya, maka ia pasti akan kembali lagi, karena berusaha menjatuhkannya berarti menekannya. Berusaha melepaskannya, itu tidak berguna, itu karena dirimu telah menekannya dengan paksa. Cepat atau lambat, di saat-saat yang lemah, ia akan kembali lagi, dan dengan penuh dendam. Namun jika ia jatuh dengan sendirinya, jika dirimu tidak melakukan apapun untuk menjatuhkannya, bahkan tidak mengambil keputusan, dirimu tidak bertindak dengan sengaja, maka melalui pemahaman, dengan mampu melihat kesia-siaannya, melihat bahwa keinginan itu tidak bisa terpenuhi, bahwa itu adalah sejenis mainan, dirimu bisa tetap terlibat di dalamnya. Ia membuatmu sibuk. Ia membuatmu begitu sibuk, sehingga dirimu tidak punya waktu untuk melihat ke dalam dirimu. Namun, ia tidak pernah membawamu kemanapun. Dirimu selalu sama. Ia tidak mendatangkan integritas, ia tidak mendatangkan sukacita. Semakin dirimu mengetahuinya, semakin ia menjadi fenomena yang membosankan. Semakin dirimu mengetahuinya, semakin banyak kebosanan yang ditimbulkannya. Jika dirimu benar-benar ingin menikmati seks, maka jadilah seorang biksu, biksuni, biarawan, biarawati. Maka dirimu akan menikmatinya. Maka dirimu tidak akan memikirkan hal lain. 24 jam sehari dirimu akan menikmatinya. Dibiara, apalagi yang bisa dinikmati? Tentu saja itu hanya fantasi. Fantasi adalah pornografi pribadi. Tidak seorang pun bisa melihat apa yang dirimu lihat, dan dirimu bisa terus tertawa dan menikmatinya. Dirimu bisa terus membaca Alkitab, Al-Quran, sehingga setiap orang berpikir betapa religiusnya dirimu, betapa salehnya dirimu, dan tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya dirimu lakukan di dalam pikiranmu. Orang-orang yang disebut religius, itu sangat pornografi, mereka pasti begitu.
semakin dirimu berusaha untuk melepaskan diri dari pria dan wanita, semakin banyak hal yang tidak terpenuhi, yang tertekan, akan menjadi intelektual. Itu akan menjadi fantasi dalam pikiranmu, itu akan menangkap imajinasimu. Dirimu akan memimpikannya. Dirimu akan memikirkannya. Dirimu akan dikelilingi olehnya. Dirimu bisa melihat catatan semua biarawan dan biarawati di seluruh dunia, dan dirimu akan terkejut hal-hal yang terjadi pada mereka yang tidak terjadi pada siapapun lagi. Pada abad pertengahan, ribuan biarawati melaporkan bahwa iblis datang dan bercinta dengan mereka. Sekarang apa yang terjadi pada iblis? Ia tidak datang lagi. Iblis biasa saja sudah cukup. Namun, para biarawati itu hanya berimajinasi. Ketika selama bertahun-tahun dirimu kelaparan, dirimu dengan sengaja mencoba melakukan sesuatu, imajinasimu pun semakin kuat. Akan tiba saatnya, dirimu mulai bermimpi dengan mata terbuka. Dirimu bisa melihat iblis berdiri di sana. Dan betapa hebatnya imajinasi para biarawati itu. Jika dirimu melihat catatan-catatannya, dirimu akan terkejut. Iblis memiliki penis bercabang. Itu bukan organ genital biasa, melainkan bercabang, sehingga bisa memasuki kedua lubang. Sekarang para biarawati itu pasti gila, benar-benar gila. Dan kehamilan palsu pun terjadi. Tidak ada apa-apa selain udara panas di dalam perut, tetapi perut itu akan terus membesar dan membesar. Sederhananya, fantasi telah begitu menguasai pikiran, tubuh, sehingga biarawati itu mengira ia telah hamil. Jadi ia mulai mengumpulkan udara di dalam perutnya. Ia tampak bagi semua orang, seolah-olah ia sedang hamil. Bahkan berjalan seperti wanita hamil. Dan tentu saja, apa yang bisa ia lakukan? Jika iblis datang, ia harus menyerah. Siapa tahu? Ia mungkin tidak akan datang lagi. Ini bukan hanya tentang satu agama, ini adalah kasus dengan semua agama. Di India, kitab suci menceritakan begitu banyak kisah tentang para biarawan besar, pertapa, yang melakukan penebusan dosa di hutan. Dan ketika mereka hampir berhasil, wanita-wanita cantik turun dari surga untuk mengalihkan perhatian orang-orang malang ini. Mereka tidak melakukan kesalahan kepada siapapun, dan bahkan jika mereka telah berbuat salah, hukuman macam apa ini? Ini seperti hadiah. Wanita cantik datang dari surga, dewi, bidadari, dan menari telanjang di sekitar mereka, serta membuat segala macam gerakan cabul kepada orang-orang malang itu. Rinciannya diberikan dalam kitab suci, deskripsi yang sangat rinci, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, bagaimana mereka merayu orang malang itu. Dan kemudian dia jatuh dari ketinggiannya yang luar biasa, menjadi manusia biasa. Kemudian mereka tidak datang lagi. Ini tidak lain hanyalah masturbasi mental. Tetapi ini pasti terjadi,
jika dirimu menekannya. Ini adalah jenis pelepasan yang salah. Ini telah mendominasi seluruh dunia keagamaan selama berabad-abad. Ini sangat merusak. Jenis pelepasan yang benar itu sangat alami dan spontan. Pelepasan yang benar tidak melawan apapun. Pelepasan yang alami memungkinkanmu untuk mengamati, melihat, memahami, menjadi lebih meditatif, sehingga dirimu bisa membawa lebih banyak pemahaman pada tindakanmu, pada pikiranmu, pada perasaanmu. Dari pemahaman yang terkumpul itu, berbagai hal mulai terjadi. Kemudian pikiran tidak lagi ada untuk menjadi goyah. Tidak ada yang ditekan, sehingga tidak ada yang bisa kembali lagi. Kemudian hal-hal mulai menghilang, seperti embun di bawah sinar matahari pagi. Itulah satu-satunya kemungkinan untuk menemukan cahaya. Ingat, orang-orang yang mengajarkan untuk menekan, tidak menyebutnya menekan, mereka menyebutnya tekad. Mereka memberinya nama-nama yang indah. Hal-hal buruk bisa disembunyikan dengan sangat mudah di balik nama-nama yang indah. Tekad tidak lain adalah kekuatan ego. Ketika dirimu menyebutnya tekad, itu terlihat indah. Ketika dirimu menyebutnya kekuatan ego, dirimu melihat keburukannya. Orang yang religius adalah orang yang tidak lagi membutuhkan ego. Ego berarti kekerasan terhadap diri sendiri. Mungkin sangat halus, mungkin tidak terlihat seperti kekerasan. Dirimu mungkin melakukan kekerasan terhadap diri sendiri dengan cara yang sangat tanggun. Para pengkhotbah telah memaksamu untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa mereka memaksa. Mereka telah mengondisikan anak-anak, menghipnotis seluruh masyarakat untuk melakukan hal-hal tertentu. Dan begitu dirimu dihipnotis dan dikondisikan, dirimu pikir dirimu melakukannya sendiri, dari kebebasanmu sendiri. Itu omong kosong belaka. Seorang Hindu yang telah dikondisikan selama 30 tahun untuk menjadi seorang Hindu, tidak bisa melakukan apapun di luar kebebasannya sendiri, kecuali ia membuang semua omong kosong Hindunya. Dan hal yang sama terjadi pada orang Kristen, Yahudi, Jaina, Islam, Parsi, dan Sikh. Langkah pertama adalah membuang apa yang telah dipaksakan kepadamu. Mungkin tampak seolah-olah tidak dipaksakan, karena sudah begitu lama, dirimu benar-benar sudah lupa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun pengkondisian. Siapa yang ingat kapan itu dimulai, atau bagaimana itu dimulai? Dirimu masih sangat kecil, berusia 3 atau 4 tahun, ketika ajaran itu dimulai, dan terus mengondisikanmu. Ia bisa mengondisikanmu untuk apapun, hal bodoh apapun. Semua orang akan melihat kebodohan itu, hanya dirimu saja yang tidak bisa melihatnya. Dirimu akan berpikir bahwa dirimu melakukan sesuatu yang hebat, religius, sakral. Ini telah dilakukan oleh para pengkhotbah selama berabad-abad. Mereka telah mengkondisikanmu, dan dirimu pikir dirimu melakukannya dengan sukarela.
Langkah pertama menuju agama sejati adalah dengan meninggalkan agama Kristen, Hindu, Islam, Buddhis. Meninggalkan semua ideologi, melupakan apa yang telah dipaksakan kepadamu, menjadi anak-anak lagi. Kemudian dirimu bisa mulai melihat segala sesuatu dalam warna aslinya. Kemudian dirimu bisa mulai melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Anak-anak lebih menyadari kenyataan daripada dirimu. Semakin tua dirimu, semakin kurang kesadaranmu, karena dirimu semakin terbebani dengan pengalaman, pengetahuan, pendapat, ideologi. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung nanti. Terima kasih bro.